Halo guys, senang bertemu dengan teman-teman dalam video di playlist Ekonomi Politik Internasional. Setelah sebelumnya kita membahas tentang mengapa penting membahas ekonomi politik internasional, dalam pertemuan ini, dalam video ini kita akan membahas tentang teori-teori yang penting untuk kita gunakan dan kita aplikasikan di dalam pembahasan ekonomi politik internasional. Kita akan mulai dengan teori realisme. Nanti di video berikutnya kita akan membahas teori tentang liberalisme. Realisme merupakan teori yang sangat penting dan kita akan membahas secara detail siapa yang menjadi pemikir realisme, apa yang menjadi butir-butir pemikirannya, dan tentu saja yang ditunggu-tunggu oleh rekan-rekan adalah studi-studi kasus yang menarik untuk dibahas dari perspektif realisme. Dan jangan lupa rekan-rekan, seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, kita harus selalu kembali kepada 4K kita. K yang pertama adalah kompetensi, K kedua adalah knowledge, K ketiga adalah berpikir kritis, K keempat adalah kontribusi bagi Indonesia. Yang pertama, ketika kita berbicara tentang realisme, maka ada begitu banyak referensi sejarah yang kita bisa gunakan di dalam melihat perkembangan realisme. Cikal bakal realisme adalah ketika seorang Machiavelli, panglima perang waktu itu, menulis buku The Prince. Dia menceritakan politik kerajaan saat itu dan melihat bahwa politik begitu ganas, begitu kejam yang dilakukan oleh para anggota kerajaan. Nah, kemudian Thucydides juga menulis tentang keganasan politik di dalam bukunya The History of Peloponnesian War. Dilanjutkan dengan pemikir modern seperti Alexander Hamilton dan Frederick List. Jadi sebenarnya realisme itu sudah berkembang sangat lama. Mungkin istilah realisme yang baru kita temukan, tetapi sebenarnya realisme itu sendiri sudah sejak lama digunakan oleh berbagai negara, berbagai unit politik di muka bumi ini. Realisme sendiri, kita langsung ke inti pemikirannya. Realisme itu sendiri melihat bahwa kenapa begitu banyak keganasan politik yang terjadi, karena memang tidak ada aturan yang secara efektif berlaku, baik di dalam tataran negara maupun di dalam tataran politik internasional. Sehingga kekosongan aturan ini, kevakuman aturan ini menyebabkan manusia bisa melakukan apa saja sesuai dengan keinginan dan kepentingannya, rekan-rekan. Dan ini yang menjadi menarik untuk kita lihat, apakah mungkin masih ada negara yang masih ingin mengadopsi aturan di tengah kondisi anarki. Kalau kita melihat hubungan internasional atau hubungan intermestik seperti yang selalu kita gunakan dalam channel YouTube ini, maka aktor yang dominan, yang sangat penting adalah negara. Berarti kita menegasikan aktor selain negara seperti kabupaten, provinsi, kemudian organisasi internasional, masyarakat aktivis, atau perusahaan internasional. Yang penting adalah negara. Berarti kita harus selalu melekatkan negara dengan diplomasinya, dengan kekuatan militernya, dengan kepentingan nasionalnya, dengan regulasi yang dimiliki, dengan figur-figur yang ada di dalam negara tersebut, dan lain sebagainya. Kita fokus pada negara kalau kita menggunakan perspektif realis. Dan tentu apa yang harus dilakukan oleh negara dalam ekonomi politik internasional, ia mengejar kepentingan nasionalnya. Dan kepentingan nasional ini hanya bisa diperoleh ketika negara memiliki power. Disinilah kita melihat ekonomi politik internasional itu bukan sebagai sebuah arena yang dimana negara saling menolong, karena setiap negara fokus pada kepentingannya sendiri atau self-help. Dan ketika kita melihat kondisi yang saling memperhatikan dirinya sendiri, maka terjadilah dilema keamanan. Negara yang semakin kuat menimbulkan kekhawatiran di negara lain, dan negara lain atau negara teman mitranya akan terus meningkatkan kekuatannya hingga bisa mencapai kesetaraan kekuatan.
Dan di dalam realisme ini tidak ada yang namanya relative gains, win-lose. Nggak ada win-win. Yang ada hanya win-lose. Ada yang menang dan ada yang kalah. Ada yang kalah dan ada yang menang. Selalu seperti itu. Di dalam semua kasus pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Tidak ada menang-menang, atau justru bahkan ada yang di dalam realisme adalah lose-lose, semuanya kalah. Dan ketika kita berbicara realisme, kita berbicara mengenai zero sum game, karena itu tadi ada yang menang, ada yang kalah. Tidak ada yang menang-menang, tidak ada kemenangan yang positif dua-duanya. Rekan-rekan, kita juga harus membahas bahwa di dalam ekonomi politik internasional itu melihat kondisi politik internasional saat ini. Artinya ketika kondisi ekonomi politik internasional sedang dikuasai oleh satu negara, maka ekonomi politik internasional juga akan menyesuaikan dengan kondisi politik yang dikuasai oleh satu negara atau adik kuasa. Ketika kondisinya ada sebuah negara yang menguasai dinamika politik internasional di sebuah kawasan atau di berbagai kawasan, maka kita sebut dengan kondisi yang unipolar, dengan adanya satu negara adik kuasa. Negara adik kuasa atau struktur yang unipolar itu akan memainkan teori hegemoni, di mana single powerful states, sebuah negara akan mengontrol, mendominasi sistem, keseluruhan sistem, akan mendominasi semua negara, akan mendominasi semua organisasi internasional. Ini terjadi saat ini. Kita punya hegemon seperti Amerika Serikat dan mungkin suatu saat China yang saat ini sedang di dalam konflik. Hegemon atau negara yang menguasai sistem tersebut akan menyediakan berbagai regulasi, berbagai aturan, bahkan sampai ke keamanan internasional menurut hegemon. Dan stabilitas akan terus dijaga, mempertahankan kekuasaan dari hegemon. Apa yang harus dilakukan oleh negara berkembang seperti Indonesia? Maka negara berkembang harus mengakui keunggulan, kehebatan, kekuatan dari negara hegemon, negara dikuasa, dan bekerja sama, harus bekerja sama, mengikuti regulasi, aturan, kekuatan yang dimiliki oleh negara dikuasa. Sebelum Amerika Serikat, maka kita dulu punya juga Inggris sebagai hegemon. Inggris menguasai berbagai negara dalam bentuk penjajahan. India, negara Pasifik, bahkan Amerika Serikat juga dulu merupakan jajahan Inggris. Tapi setelah Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat berubah menjelma sebagai sebuah superpower, bahkan menjadi kekuatan adik kuasa, single power di dalam sistem ekonomi politik internasional. Menjadi pertanyaan adalah, apakah Amerika Serikat masih bisa mempertahankan hegemoninya di tengah ancaman China? Kalau kita lihat Amerika Serikat sebagai hegemon, maka kita akan lihat apa yang telah dibentuk oleh Amerika Serikat di dalam ekonomi politik internasional. Yang pertama adalah adanya organisasi internasional yang dibentuk ala Amerika Serikat. Kita punya World Bank, Bank Dunia. Kita punya IMF, International Monetary Fund. Kita punya World Trade Organization, Organisasi Perdagangan Dunia. Ketiga organisasi ini disebut dengan trio Bretton Woods karena dibentuk di kota Bretton Woods yang ada di Amerika. Bretton Woods lah yang menginspirasi dan menjadi cikal bakal dari ketiga organisasi internasional ini. Selama ketiga organisasi internasional ini menguasai sistem ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia, berarti kita masih berada di dalam kekuasaan politik Amerika Serikat. Karena ini adalah bentukan dari Amerika Serikat. Maka yang terjadi saat ini adalah China akan berusaha untuk membentuk organisasi internasional sendiri dan berusaha untuk mengalahkan kekuatan politik dari tiga organisasi internasional tersebut. Selain itu, ketika kita berbicara tentang Amerika Serikat sebagai sebuah negara dikuasa, kita akan melihat bagaimana Amerika Serikat menanamkan pengaruhnya melalui perusahaan-perusahaannya. Kita punya Apple, kita punya Tesla, dan berbagai perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Freeport juga dulu menguasai tambang di Papua. Ini adalah bentuk juga
bagaimana Amerika Serikat menjajah secara sukarela, menguasai sektor-sektor ekonomi di berbagai negara. Dan ini adalah salah satu bentuk hegemoni Amerika Serikat di berbagai negara. Kalau nantinya perusahaan-perusahaan China yang ada di berbagai negara, maka kita akan punya sebuah hegemon baru, yaitu China. Nah, ini yang kita akan buktikan dan kita akan investigasi. Apakah Amerika Serikat atau China saat ini yang menguasai sektor-sektor ekonomi strategis di berbagai negara, termasuk di Indonesia, dan sifatnya adalah eksploitatif. Saya sebutkan dari tadi tentang China karena memang kalau kita berbicara ekonomi politik internasional, topik yang paling hangat saat ini dibahas adalah China. Topik yang sudah dibahas hampir 5 atau 7 tahun belakangan ini. Kenapa kita bahas China? Karena tiba-tiba atau dalam proses yang cukup cepat, China berubah menjadi sebuah kekuatan ekonomi dunia, memiliki pertumbuhan ekonomi yang fantastis, aset ekonomi, aset harta yang luar biasa berkembang. Dan yang paling penting adalah China mulai mengembangkan kekuatan politiknya di berbagai negara. China tidak berhenti di dalam pembangunan ekonomi internal domestiknya, tetapi juga mulai memberikan bantuan, mengembangkan investasinya di luar negara dengan angka yang fantastis. Oleh karena itu wajar kalau banyak negara yang melihat China sebagai kekuatan hegemon baru. Tetapi tentu saja banyak yang masih belum percaya karena bukti-bukti yang masih belum mendukung. Nah, kalau kita menggunakan teori John Mearsheimer yang menggunakan teori offensive realism, John Mearsheimer mengatakan Amerika Serikat tidak akan tinggal diam di dalam melihat kebangkitan China. Dan ini benar. Ketika China mulai berkembang, mulai maju pesat, dan bahkan mengembangkan kekuatan ekonomi politiknya di berbagai kawasan, apa yang terjadi? Amerika Serikat mulai resah dan mengembangkan kebijakan baru di dalam menghadapi China, yaitu dengan memberikan sanksi embargo, berkonflik dengan China di berbagai sektor sampai hari ini. Dan kita ingat waktu di zaman Donald Trump mengambil kebijakan yang revolusioner dengan melakukan perang dagang, menerapkan tarif pajak yang luar biasa tinggi bagi produk-produk Cina, yang menimbulkan kemarahan China yang luar biasa kepada Donald Trump. Donald Trump menjadi seorang figur yang sangat realis karena hanya fokus pada kepentingan nasional Amerika Serikat, yaitu mempertahankan kekuasaannya, kekuasaan politiknya sebagai adik kuasa. Jadi di dalam ekonomi politik internasional perlu untuk kita lihat pemikiran John Mearsheimer tentang offensive realism. Dan saya pikir di YouTube banyak sekali pemikiran-pemikiran yang sudah ditayangkan di dalam YouTube. Teman-teman, rekan-rekan, sangat saya rekomendasikan untuk menonton video John Mearsheimer. Yang menjadi masalah adalah negara-negara berkembang seperti Indonesia itu mengalami kebingungan karena tidak tahu mau ngapain. Apakah harus mulai mengadopsi dengan sistem bipolar, di mana ada dua negara dikuasa, Amerika Serikat dan China, atau mulai berpindah dari Amerika Serikat ke China, atau masih melihat Amerika Serikat sebagai unipolar atau adik kuasa. Ini yang menjadi pertanyaan sampai saat ini, dan ini yang menjadi jawaban yang berbeda-beda di setiap negara. Ada negara-negara tentunya seperti Amerika Serikat, negara-negara sekutu Amerika Serikat yang tergabung dalam NATO itu pasti akan melihat Amerika Serikat masih sebagai satu-satunya negara berkuasa di ekonomi politik internasional. Tetapi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, itu melihat bahwa mulai ada sebuah rekonfigurasi atau sebuah konfigurasi baru dalam ekonomi politik internasional, di mana kita punya dua negara dikuasa. Jadi saya boleh katakan di sini, kebijakan luar negeri Indonesia saat ini sedang mengadopsi bipolar, di mana di mana Amerika Serikat dan China ditempatkan sebagai dua kekuatan besar yang menguasai sistem. Dan akhirnya kita selalu mencoba untuk bekerja sama dengan dua negara adik kuasa ini.
Dan bagi Indonesia ini harus hati-hati, karena sebenarnya kalau kita menggunakan perhitungan secara real, China masih belum sehebat Amerika Serikat dalam bidang teknologi. Dalam bidang teknologi, baik itu teknologi komunikasi maupun teknologi militer, teknologi pertahanan maupun teknologi angkasa, ya, teknologi space, ya, angkasa luas. Ini 3 teknologi yang masih belum dikuasai oleh China. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Apakah memang China sudah bisa dilihat sebagai hegemon baru, atau masih kita lihat Amerika sebagai hegemon baru? Dan ini nanti akan kelihatan di dalam studi kasus yang kita akan bahas, bahwa ternyata China belum 100% komit untuk berperan sebagai negara dikuasa. Buktinya ketika China berdiplomasi dengan negara-negara berkembang, negara-negara mitranya masih menggunakan business as usual. Belum menggunakan special kind of business yang menerapkan peran sebagai negara dikuasa. Di dalam business as usual, ya tentu prinsipnya adalah win-lose. Win-lose. Ketika China berdiplomasi dengan negara berkembang, ya tidak boleh seperti itu. Harusnya China harus bisa memberikan kekuatan paksa bagi negara-negara berkembang untuk berdiplomasi dengan China, menuruti perintah China. Ini yang kita masih belum lihat formula tepat di dalam diplomasi. Karena kita melihat gini, kalau China sebagai negara dikuasa, maka harusnya kekuatan finansial dan kekuatan teknologi itu diberikan dengan kompensasi yang luar biasa dari negara-negara periferi atau negara-negara berkembang atau negara-negara mitranya. Tetapi faktanya China memberikan bantuan kekuatan, memberikan kerjasama, dalam bekerjasama memberikan bantuan tidak di dalam konteks pengembangan kerjasama strategis ke depan, tapi justru hanya sebagai business as usual. Jadi agak membingungkan bagi negara-negara periferi di dalam berdiplomasi dengan China, karena perlakuannya justru sama dengan negara-negara berkembang lainnya. Kita masuk ke dalam studi kasus. 2 studi kasus yang akan saya angkat. Yang pertama adalah Huawei. Huawei itu dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional Amerika Serikat. Dan tidak hanya Amerika Serikat, ada 21 negara Amerika Serikat, negara sekutu Amerika Serikat, yang melarang Huawei beroperasi. Karena Huawei dianggap sebagai ancaman keamanan dan alat spionase dari Tiongkok. Ini adalah sebuah bukti bahwa China berusaha untuk diredam kekuatannya oleh Amerika Serikat. Ini adalah sebuah bukti bahwa China saat ini sedang berusaha untuk mengejar ketertinggalannya di dalam bidang teknologi, khususnya teknologi komunikasi. Dan ini yang juga hati-hati, bahwa China tidak akan berhenti di dalam teknologi komunikasi. China akan terus mengembangkan teknologi keamanannya, China akan terus mengembangkan teknologi angkasa. Joe Biden terus meneruskan kebijakan dari Donald Trump dengan melarang Huawei, perusahaan-perusahaan China, dan bahkan membuat regulasi baru di mana Komisi Komunikasi Federal atau FCC itu bisa langsung melakukan larangan terhadap perusahaan-perusahaan yang mengancam keamanan nasional Amerika Serikat, khususnya dalam bidang teknologi komunikasi. Akan ada banyak perusahaan-perusahaan China yang akan terus diembargo, dilarang beroperasi di Amerika Serikat. Dan yang paling penting adalah negara-negara sekutu Amerika Serikat seperti Kanada, Inggris, Jerman, dan lain sebagainya. Dan ini menjadi pertanyaan bagi kita, khususnya Indonesia. Apa yang harus dilakukan oleh Indonesia terhadap Huawei? Sejauh ini Indonesia masih memperbolehkan Huawei beroperasi di Indonesia. Tetapi apabila Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya menganggap bahwa sangat jelas, terbukti kuat Huawei menjadi alat spionase, maka akan lebih keras tekanan politik terhadap presiden untuk melarang operasi atau aktivitas bisnis dari Huawei.
Ini adalah sebuah studi kasus yang memperlihatkan kepada kita bahwa ekonomi politik internasional itu, apalagi kita melihat dari realisme, itu adalah politik yang kejam, politik yang ganas, ya. Mengorbankan perusahaan, mengorbankan kepentingan sebuah perusahaan demi kepentingan nasional sebuah negara. Yang kedua, studi kasus yang kita bahas adalah proyek China. Ini kita sedang menguji apakah benar-benar China adalah sebuah negara hegemon atau negara dikuasa. China punya proyek yang luar biasa besar di Indonesia. Salah satunya adalah kereta cepat Jakarta-Bandung. Kereta cepat Jakarta-Bandung adalah salah satu atau satu-satunya kereta api berkecepatan tinggi pertama di Indonesia dan Asia Tenggara. Kecepatannya adalah sampai 350 km per jam, menghubungkan Tegaluar di Bandung dengan Halim di Jakarta Timur. Dan ini akan dioperasikan bersama-sama antara BUMN dengan perusahaan China yang diwakili BUMN diwakili oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, dan China diwakili oleh China Railway International Company Limited. Menjadi masalah, ini adalah sebuah proyek yang luar biasa besar nilainya dan menjadi kebanggaan bagi baik Indonesia maupun China. Yang menjadi masalah adalah ketika biaya pembangunannya membengkak sebesar 1,2 miliar US dollars. Dan yang lebih parahnya lagi, ini yang saya katakan business as usual. Yang lebih parahnya lagi adalah bunga utang yang sangat tinggi sebesar 3,4% dan tidak turun dan tidak dapat dinegosiasikan. Ini yang menjadi masalah. Ketika pemerintah Indonesia berharap bisa dinegosiasikan bunga utangnya, China tetap bertahan di angka 3,4%. Ini menjadi masalah kalau Indonesia tidak mampu mengembalikan bunga dan utang dari pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Pola utang seperti ini dikatakan sebagai jebakan. Kenapa bisa dikatakan sebagai jebakan? Karena ketika proyek sudah selesai, dibangun dengan utang, proyek tersebut tidak menghasilkan keuntungan ekonomi. Apa yang terjadi, teman-teman? Proyek tersebut, fasilitas sarana prasarana tersebut akan dijual kepada China. Ini disebut dengan jebakan utang. Diberikan utang untuk membangun sarana prasarana. Ketika selesai proyek tersebut, sarana prasarana tersebut jadi tidak mampu menghasilkan return ekonomi yang maksimal, sehingga akhirnya daripada menambah semakin besar utang, sarana prasarana tersebut dijual. Apa yang terjadi kalau sarana dan prasarana yang dijual adalah sarana prasarana yang strategis bagi sebuah negara? Ya berarti sudah mulai menjual kedaulatannya, teritorinya, kepentingan nasionalnya mulai terancam. Itu yang terjadi di Sri Lanka. Saat ini Sri Lanka sedang dihadapi dengan krisis utang dan yang lebih parah, krisis kedaulatan, karena sudah mulai banyak wilayah teritorinya dicaplok oleh China. Apakah Indonesia akan mengalami hal yang serupa seperti Sri Lanka? Bisa jadi terjadi kalau proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini tidak beroperasi optimal, tidak menghasilkan keuntungan ekonomi yang maksimal. Ini yang harus menjadi PR bagi kita semua, rekan-rekan. Kalau proyek kereta cepat ini tidak beroperasi maksimal, ini akan menjadi ancaman nasional bagi kita. Realisme memiliki sisi positif. Apa itu? Mengingatkan kepada kita bahwa ancaman itu ada di sekitar kita. Realisme memiliki sisi positif karena kita mampu menciptakan sistem pencegahan yang baik. Apakah pemerintah sudah memiliki sistem pencegahan yang baik? Mari kita berdiskusi lebih panjang terkait pertanyaan ini. Kalau pemerintah sudah memiliki sistem pencegahan yang baik, maka pemerintah harus melakukan hal yang maksimal, strategi yang benar-benar efektif dalam memastikan proyek-proyek yang didanai oleh pinjaman
China itu menguntungkan secara ekonomis. Ini penting, rekan-rekan. Karena sangat disayangkan kalau nanti kereta cepat ini dijual ke China. Bayangkan ada sekian ratus kilometer, sekian ribu kilometer wilayah kita dicaplok oleh China. Rekan-rekan, ini adalah contoh bagaimana kita harus menghadapi negara-negara adikuasa, rekan-rekan. Dan ini penting bagi kita di dalam memformulasikan apa yang harus dilakukan menghadapi negara-negara adikuasa. Kita kembali ke 4K, rekan-rekan. 4K mengingatkan kita mengapa kita harus membahas ekonomi politik internasional. Knowledge, rekan-rekan sekarang sudah tahu bagaimana cara berpikir tentang realisme. Realisme dibangun atas dasar anarki, realisme dibangun atas dasar kepentingan nasional, dan yang paling penting adalah bagaimana kepentingan nasional itu diterjemahkan di dalam konfigurasi politik yang ada saat ini. Kalau kita berbicara unipolar berarti ada satu negara dikuasa. Kalau kita bicara bipolar ada dua negara dikuasa. Kalau kita bicara multipolar berarti ada banyak negara yang berkuasa. Knowledge tentang realisme itu kita dapatkan. Yang kedua, kompetensi. Rekan-rekan, dalam membahas realisme ini ada berbagai buku literatur yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah tentu saja David Balam dan Dillman, ini cukup baik. Dan yang kedua saya kira yang juga penting saya rekomendasikan adalah buku dari Theodore Kohn yang berbicara tentang International Political Economy. Kedua buku tersebut memberikan gambaran yang cukup mendalam dan komprehensif terkait realisme. Yang ketiga, kita juga telah berpikir kritis, rekan-rekan. Yang ketiga adalah kritis. Ketika kita berbicara ekonomi politik internasional dari perspektif realis, kita selalu dihadapkan bahwa negara itu jahat, adikuasa itu menyiksa, eksploitatif. Tetapi ternyata di balik itu semua ada sisi positif dari pemikiran realis atau realisme, bahwa negara harus bersiap di dalam menghadapi ancaman. Kalau kita tidak siap, ya kita akan menderita. Kita akan menderita dan mengorbankan berbagai hal yang baik. Saya kira salah satu adagium yang kita harus ingat adalah untuk memiliki perdamaian, to have peace, you must ready for war. Sekali lagi, if you want to have peace, if you want peace, you must ready for war. Apa artinya, rekan-rekan? Peace, perdamaian, welfare, kemakmuran, itu tidak bisa diperoleh hanya dengan duduk diam, tetapi harus bersiap terhadap ancaman-ancaman yang terjadi. Ini saya pikir sisi positif dari realisme. Dan yang keempat, K4K, yang keempat K4 adalah kebijakan. Realisme bisa menjadi referensi bagi kita dalam mengadopsi kebijakan, khususnya di dalam menghadapi hegemoni Amerika Serikat, khususnya di dalam menghadapi hegemoni baru oleh China. Tadi kita sudah belajar mengenai studi kasus kereta cepat. Sebenarnya ada banyak proyek-proyek yang saat ini didanai oleh China dan sifatnya fantastis, skalanya luar biasa besar, seperti proyek hilirisasi tambang, proyek pembangunan ibu kota negara, proyek pembangunan pembangkit listrik di berbagai wilayah. Nilainya fantastis, luar biasa besar. Dan oleh karena itu, rekan-rekan, sekali lagi, if you want to have peace, you must be ready for war. Kalau kita ingin perdamaian, kalau kita ingin kemakmuran, ya kita harus siap dengan kondisi bahwa China akan merugikan kita, mengeksploitasi kita. Apa yang harus kita lakukan? Ya tentu pastikan bahwa semua perencanaan, strategi yang kita miliki itu berjalan dengan optimal, maksimal, tanpa ada korupsi, tanpa ada penyelewengan anggaran, tanpa ada deviasi-deviasi yang kita tidak harapkan. Terima kasih rekan-rekan atas perhatiannya di dalam video tentang realisme ini. Kita akan bahas
teori liberalisme, dan teori pemikiran kritis di dalam playlist ekonomi politik internasional. Like and subscribe video ini rekan-rekan agar semakin banyak konten-konten positif di YouTube dan berbagai media sosial kita. Terima kasih, salam sehat, salam semangat, bye-bye.